Truk tua pemerintah berhenti di ujung jalan tanah merah yang berlumpur. Desa Muara Ujung menyambut mereka dengan deretan gubuk bambu yang masih baru, atapnya dari daun rumbia yang mengkilap karena hujan pagi. Di belakang pemukiman, hutan lebat menjulang tinggi. Pohon-pohonnya saling bertautan seolah menyembunyikan rahasia gelap. Bau tanah basah bercampur asap kayu bakar menyergap hidung. Budi turun pertama, badannya kurus tapi urat-uratnya menonjol karena kerja keras seumur hidup. Ia menarik napas dalam, tersenyum lebar. Lihat ini semua, Siti. Tanah subur, sungai dekat, kita bisa tanam padi, jagung, apa saja. Katanya penuh semangat sambil memeluk istrinya yang baru turun sambil menggendong Andi yang mengantuk. Siti mengangguk pelan, tapi matanya tak bisa lepas dari tepi hutan. Iya, Mas, tapi kok sepi sekali ya? Kayak nggak ada orang, gumamnya. Memang benar, meski ada puluhan gubuk, hanya sedikit warga yang terlihat. Beberapa perempuan sedang menjemur pakaian, lelaki tua duduk di teras sambil merokok. Tatapan mereka dingin, seperti menilai pendatang baru. Akhirnya kita punya lahan sendiri, kata Budi lagi. Suaranya bergetar karena haru. Ia membayangkan sawah hijau, panen melimpah, anaknya sekolah tanpa harus jalan jauh. Hidup baru ya sayang? Siti tersenyum tipis. Insya Allah, Mas. Tapi di hatinya ada perasaan aneh, seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan hitam itu. Mereka ditunjukkan gubuk nomor 17 di pinggir desa, paling dekat dengan hutan. Pak RT, seorang pria tua berwajah keriput, menyerahkan kunci bambu. Selamat datang, semoga betah. Tapi ingat, jangan keluar malam-malam. Hutan ini kadang ada suara aneh. Katanya datar, lalu pergi tanpa menunggu jawaban. Sore hari diisi dengan membersihkan gubuk. Andi berlarian kecil di halaman, tertawa riang mengejar kupu-kupu. Budi dan Siti bekerja sama memasang kelambu, menyapu lantai tanah. Nanti kalau panen pertama, kita beli kasur baru ya, janji Budi. Siti mengangguk, mencium pipi suaminya. Malam tiba lebih cepat dari yang mereka kira. Langit gelap gulita, hanya diterangi lampu minyak yang redup. Angin malam berhembus dingin dari arah hutan, membuat daun-daun bergesekan seperti bisikan. Andi sudah tertidur lelap di tikar anyar. Budi dan Siti berbaring berdampingan, berbisik tentang rencana besok. Tiba-tiba, Andi terbangun, duduk dengan mata terbelalak. Ayah, ada yang nangis, bisiknya pelan, suaranya gemetar. Budi bangun, mendekap anaknya. Cuma angin, Nak. Angin lewat pohon-pohon itu. Andi menggeleng pelan. Bukan ya, suara perempuan, nangisnya sedih banget. Siti ikut bangun, memeluk Andi dari belakang. Sudah, tidur lagi ya, besok kita tanam bibit bareng. Mereka berhasil menenangkan Andi, tapi Siti tak bisa tidur lagi. Ia mendengarnya juga, rintihan samar, seperti orang menahan sakit yang dalam, datang dari arah hutan. Ia menarik selimut lebih rapat, berdoa dalam hati agar malam cepat berlalu. Pagi harinya, teriakan keras membelah desa. Budi berlari keluar, diikuti Siti yang lasih menggendong Andi. Di sawah sebelah gubuk mereka, beberapa warga berkumpul mengelilingi sesosok tubuh yang tergeletak. Pak Joko, tetangga yang kemarin membantu angkat barang, terkapar dengan posisi aneh. Tubuhnya membengkak tidak wajar, kulitnya kebiruan, matanya terbelalak lebar seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum napas terakhir. Dia sehat kemarin malam, gumam seorang warga tua. Baru saja ngobrol sama aku, bilang mau ke sawah subuh-subuh. Pak RT memeriksa, tapi tak berani menyentuh lama-lama. Kita makamkan saja cepat, mungkin sakit mendadak. Tapi semua tahu itu bohong. Tak ada tanda penyakit, tak ada racun ular, hanya pembengkakan mengerikan, dan ekspresi ketakutan yang membeku di wajah. Saat jenazah dibawa ke pemakaman kecil di belakang desa, bisikan mulai terdengar di antara warga. Seharusnya kau ikut mati, kata seseorang pelan, tapi cukup keras untuk didengar orang di sekitar. Budi merinding mendengarnya. Ia melirik Siti, yang wajahnya pucat. Mungkin cuma angin, katanya mencoba meyakinkan diri sendiri. Malam kedua lebih buruk. Siti terbangun karena bau amis yang menyengat,
seperti darah segar. Ia menoleh ke jendela bambu yang terbuka sedikit. Di luar, di bawah sinar bulan pucat, berdiri sosok perempuan berpakaian putih kusam. Rambutnya panjang menutupi wajah, tapi Siti bisa melihat luka bakar parah di lengan dan lehernya. Kulit melepuh, hitam gosong. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri menatap ke dalam gubuk. "Siapa di sana?" jerit Siti ketakutan. Budi terbangun, buru-buru menyalakan lampu minyak. Tapi saat cahaya menerangi luar, sosok itu sudah lenyap. Hanya bau amis darah yang semakin kuat, membuat mereka mual. Andi menangis ketakutan di pelukan ibunya. Desa yang seharusnya menjadi tempat harapan baru, kini terasa seperti jebakan. Warga mulai saling curiga, pintu gubuk dikunci rapat saat malam. Budi duduk di teras hingga subuh, memegang golok tua, merasa ada mata-mata tak terlihat yang mengawasi dari kegelapan hutan. Rintihan samar kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seolah berasal dari bawah tanah, tempat Pak Joko dikubur. Teror baru saja dimulai, dan Muara Ujung perlahan menunjukkan wajah aslinya yang kelam. Pemakaman Pak Joko berlangsung cepat, hampir terburu-buru. Tanah masih basah ketika peti kayu sederhana diturunkan ke liang lahat di belakang desa, tak jauh dari tepi hutan. Beberapa warga pria bergantian menggali, yang lain hanya berdiri diam dengan wajah tegang. Tak ada doa panjang, tak ada tangis keras, hanya bisikan-bisikan pelan yang berterbangan seperti nyamuk malam. Budi ikut mengantar jenazah, golok terselip di pinggangnya. Siti memilih tinggal di gubuk bersama Andi yang masih trauma. "Jangan lama-lama, Mas," pesan Siti sebelum Budi pergi. Ia mengangguk, tapi hatinya sudah gelisah sejak pagi. Malam setelah pemakaman, angin lebih kencang dari biasanya. Daun-daun rumbia di atap bergesekan keras, seolah ada yang berlari di atas sana. Budi terbangun karena suara aneh. Rintihan pelan, seperti orang menahan sakit yang tak tertahankan. Suara itu datang dari arah pemakaman baru. Ia bangun perlahan, mengintip dari celah dinding bambu. Gelap gulita, hanya diterangi bulan separuh yang tersembunyi awan. Rintihan itu semakin jelas, suara perempuan, terputus-putus, penuh derita. Budi merinding, tapi mencoba tenang. Mungkin hanya binatang hutan, katanya dalam hati. Pagi harinya, Mbok Sri, janda tua yang tinggal sendirian 2 gubuk dari rumah Budi, datang dengan wajah pucat. Ia mengetuk pintu pelan. "Budi, semalam kau dengar nggak? Suara dari kuburan Pak Joko," tanyanya dengan suara gemetar. Budi membuka pintu, menggosok mata yang masih mengantuk. "Suara apa, Mbok?" "Itu suara perempuan, Nak. Nangisnya sedih sekali, kayak orang disiksa. Mungkin sundal bolong yang kesasar," kata Mbok Sri sambil melirik ke arah hutan. Budi tertawa paksa, meski bulu kuduknya berdiri. "Ah, Mbok ini, jangan percaya tahayul. Pasti cuma angin atau anjing hutan. Kita di sini baru, Mbok. Masih banyak suara aneh." Mbok Sri menggeleng pelan. "Aku sudah tua, Nak. Telingaku tahu bedanya angin sama tangis orang. Hati-hati saja." Siang itu Budi pergi ke sawah sendirian. Matahari terik, tapi udara terasa berat. Ia membawa cangkul, berjalan melewati jalan setapak yang dipagari ilalang tinggi. Di tengah sawah, ia berhenti. Ada bau busuk menyengat, seperti bangkai yang sudah membusuk. Di bawah pohon beringin tua yang berdiri sendirian, ia melihatnya. Tubuh Mbok Sri tergantung di dahan rendah. Tali kasar dari tali rafia melilit lehernya, tapi yang mengerikan bukan itu. Lehernya terkoyak dalam, dagingnya robek, seolah dicakar binatang buas berkuku tajam. Darah masih menetes pelan ke tanah merah, membentuk genangan kecil. Budi berteriak memanggil warga. Beberapa lelaki datang berlari. Mereka menurunkan tubuh Mbok Sri dengan tangan gemetar. Di tanah di bawah tubuhnya, darah yang menetes itu membentuk pola aneh. Huruf-huruf kasar yang terbaca jelas. "Seharusnya kau ikut mati." Warga saling pandang, tak ada yang berani bicara keras. Pak RT datang terakhir, wajahnya keras. "Ini bukan bunuh diri," katanya pelan. "Luka di lehernya terlalu dalam, terlalu rapi, seperti sengaja." Malam itu, balai desa penuh sesak. Lampu minyak diletakkan di tengah, menerangi wajah-wajah ketakutan. Pak RT berdiri di depan, memukul meja bambu keras.
Ini pasti kutukan. Baru 3 hari, 2 orang mati. Siapa yang bawa sial ke sini? Beberapa warga melirik Budi. Ia diam saja, tangannya mengepal di pangkuan. Rahasia lamanya terasa semakin berat di dada. Gambar wajah gadis muda yang pernah ia kenal, yang kini seolah mengintai dari balik ingatan. Kita harus cari tahu, lanjut Pak RT. Jangan ada yang sembunyikan apa-apa. Kalau ada yang tahu sesuatu, bicara sekarang. Tak ada yang angkat bicara. Rapat bubar dalam suasana tegang. Budi pulang dengan langkah berat. Di depan gubuk, Siti sudah menunggu dengan Andi yang meringkuk di pelukannya. "Mas, aku lihat dia lagi tadi sore," bisik Siti. Begitu Budi masuk, wajahnya pucat pasi. Perempuan berbaju putih itu, dia berdiri di pinggir hutan, menatap ke sini. Matanya, ya Tuhan, matanya penuh dendam sekali. Budi memeluk istrinya, tapi tangannya dingin. "Kau capek sayang, mungkin cuma bayangan." Tapi Andi tiba-tiba menangis keras. "Mama, tadi dia datang ke jendela. Dia bilang ayah jahat. Dia bilang ayah harus bayar." Budi membentak, suaranya lebih keras dari yang ia inginkan. "Diam, itu cuma mimpi buruk, tidak ada apa-apa." Andi semakin menangis. Siti menatap suaminya dengan tatapan baru, curiga bercampur takut. Malam itu Budi tak bisa tidur. Ia berbaring menatap atap gelap, mendengar detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba ia terlelap, dan mimpi datang. Ia berdiri di tengah hutan malam, di tempat yang dulu ia kenal baik. Di depannya, seorang gadis muda. Wajahnya cantik tapi penuh luka. Tubuhnya kurus, perutnya sedikit membuncit. Namanya Ayu. Tubuhnya dipenuhi jarum-jarum kecil yang menancap dari dalam kulit. Darah mengalir pelan dari setiap luka. Matanya hitam pekat, menatap Budi dengan kebencian yang membara. "Kau khianati aku, Budi," bisiknya. Suaranya seperti ribuan jarum menusuk telinga. "Kau janji akan menikahiku, tapi kau biarkan mereka perkosa aku. Kau sendiri yang menusuk jarum ini ke perutku saat aku masih hidup. Sekarang, bayar." Budi mencoba lari, tapi kakinya terpaku. Ayu mendekat, tangannya dingin menyentuh wajah Budi. Kukunya panjang, mencakar pipi hingga berdarah. Ia terbangun dengan jeritan tertahan. Tubuhnya basah keringat dingin. Di kegelapan ia meraba tangannya. Ada goresan dalam di telapak. Darah segar menetes ketikar. Siti terbangun ketakutan. "Mas, kenapa?" Budi tak menjawab. Ia hanya menatap tangannya yang berdarah. Mendengar bisikan samar dari luar. "Seharusnya kau ikut mati." Pagi berikutnya, teriakan baru menggema. Seekor kambing milik tetangga ditemukan di halaman. Perutnya robek lebar dari dada hingga pangkal ekor. Isi perutnya ditarik keluar, disusun rapi di tanah membentuk wajah perempuan. Mata dari potongan hati, hidung dari usus kecil, mulut tersenyum mengerikan dari potongan daging merah. Warga semakin panik. Beberapa mulai bicara tentang pulang, tapi Pak RT melarang. "Kita sudah di sini. Tanah ini milik kita sekarang." Tapi Budi tahu, apapun yang sedang memburu mereka, itu tak akan berhenti. Dendam itu sudah bangun, dan ia menargetkan siapa saja yang dekat dengannya, satu persatu, tanpa ampun. 3 bulan sudah berlalu sejak kedatangan pertama, tapi desa Muara Ujung tak lagi seperti mimpi harapan yang mereka bayangkan. Apa yang dulunya pemukiman penuh semangat, kini berubah menjadi medan pembantaian yang mengerikan. Hutan di sekitar desa seolah menelan segala kehidupan, dan setiap malam membawa kematian baru yang lebih sadis dari sebelumnya. Satu persatu, warga menghilang atau ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Pak Hadi, yang dulu sering bantu Budi di sawah, ditemukan tenggelam di sungai kecil yang mengalir di pinggir desa. Tubuhnya mengapung, dengan tangan terikat sendiri menggunakan akar pohon. Matanya terbuka lebar, seolah berusaha melarikan diri dari sesuatu yang tak terlihat. Dia tak bisa berenang, tapi ini seperti dia sendiri yang mengikat tangannya, gumam warga saat mengangkat jenazahnya. Tak lama kemudian, Mbok Yati terbakar hidup-hidup di dalam gubuknya sendiri. Jeritan panjangnya membangunkan seluruh desa malam itu. Tapi saat warga tiba, api sudah menjilat dinding bambu, dan tubuhnya hangus dengan posisi meringkuk seperti bayi yang ketakutan.
Budi semakin sering terganggu. Suatu pagi, saat bercukur di depan cermin pecah yang tergantung di dinding gubuk, ia melihat pantulan aneh. Di balik wajahnya sendiri, muncul sosok Ayu. Wajahnya meleleh seperti lilin panas, kulitnya mengelupas menampakkan daging merah mentah, mata hitam pekat tanpa pupil. "Kau seharusnya ikut mati bersamaku," bisik sosok itu. Suaranya seperti angin dingin yang menusuk langsung ke telinga, membuat bulu kuduk Budi berdiri. Ia menjatuhkan pisau cukur. Darah menetes dari luka kecil di dagu. "Ini gila," gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Tapi gangguan itu semakin sering, membuatnya tak bisa tidur nyenyak. Siti mulai jatuh sakit parah. Demam tinggi menyiksanya, tubuhnya panas seperti bara api. Tapi anehnya, di kulitnya muncul luka-luka tusuk kecil yang misterius, seolah ada jarum tak terlihat yang menusuk dari dalam. Luka itu berdarah pelan, tak pernah kering sepenuhnya. "Budi, ini pasti karena sesuatu yang kau sembunyikan," jerit Siti di antara napas tersengal. Ia meringkuk di tikar, wajahnya pucat, mata merah karena tangis. "Ceritakan apa yang kau lakukan pada gadis itu. Aku tahu kau kenal dia, Ayu itu." Budi duduk di samping istrinya. Tangannya gemetar memegang tangan Siti yang dingin. Rahasia yang ia kubur dalam-dalam selama bertahun-tahun kini terasa seperti beban yang tak tertahankan. "Baiklah, aku cerita," katanya pelan, suaranya bergetar. "Dulu sebelum kita pindah ke sini, aku dan teman-teman, kami lakukan hal buruk pada Ayu. Dia gadis desa sebelah, cantik tapi miskin. Aku janji akan nikahi dia, tapi teman-teman iri. Mereka perkosa dia secara bergantian karena dia tolak lamaran salah satu dari kami. Aku ikut Siti. Lalu, untuk tutupi, kami bunuh dia. Kami masukkan tuselak, semacam ilmu hitam dari dukun kampung, ke tubuhnya, agar dia diam selamanya, tak bisa bicara lagi bahkan di alam lain." Siti menarik tangannya kasar. Air mata mengalir deras di pipinya. "Ya Tuhan, kau monster Budi. Kau bohongi aku selama ini. Andi, anak kita, apa dia juga akan kena imbasnya?" Budi menunduk, penyesalan membakar dadanya. "Aku tak tahu ini akan jadi begini. Kami pikir sudah selesai, tapi sekarang sepertinya dendamnya bangun kembali." Malam itu, setelah pengakuan, suasana gubuk semakin mencekam. Angin berhembus kencang, membuat pintu bambu berderit seperti tangis. Tiba-tiba, jeritan keras terdengar dari luar. Budi keluar dengan golok di tangan, melihat sosok Ayu muncul nyata di halaman. Tubuhnya bengkak seperti mayat yang membusuk. Darah mengalir deras dari mulutnya yang terbuka lebar. Giginya tajam seperti binatang liar. Sosok itu menatap Budi sejenak, lalu bergerak cepat ke arah tetangga mereka, Pak Maman, yang kebetulan lewat. Ayu menyeretnya ke hutan dengan kekuatan tak wajar. Tangannya mencengkeram leher Pak Maman hingga memar. Jeritan pria itu bergema di seluruh desa, campur aduk dengan suara daun bergesekan dan angin menderu. Warga lain keluar, tapi tak berani mendekat. Pagi harinya, Pak Maman ditemukan di tepi hutan dengan tubuh robek-robek. Darahnya membasahi tanah membentuk pola kata, "Seharusnya kau ikut mati." Itu menjadi puncak. Budi tak bisa tahan lagi. Ia kembali ke gubuk, melihat Siti yang masih lemah dan Andi yang meringkuk ketakutan. "Kita pergi sekarang juga," katanya tegas, suaranya penuh keputusasaan. "Ambil barang penting saja, desa ini sudah mati." Siti mengangguk lemah, meski tubuhnya sakit. Mereka buru-buru mengemas tas kain sederhana, beberapa pakaian, makanan kering, dan air. Andi menangis pelan. "Ayah, aku takut." Budi memeluk anaknya. "Tenang nak, kita akan aman di kota." Mereka kabur di malam gelap, tanpa cahaya bulan yang biasanya menerangi jalan setapak. Hutan seolah hidup, cabang pohon menjulur seperti tangan yang mencoba menarik mereka kembali. Baru beberapa langkah,
Kabut hitam pekat muncul dari balik pepohonan, berbentuk samar seperti sosok Ayu. Kabut itu mengejar mereka, berputar-putar di sekitar kaki, membuat udara semakin dingin hingga menusuk tulang. Budi merasakan cakaran tajam di punggungnya, seperti kuku panjang yang mengoyak kulit. Darah hangat mengalir, sakitnya luar biasa. "Cepat, lari!" jeritnya pada Siti dan Andi. Mereka berlari sekuat tenaga, melewati sungai, melewati sawah yang kini kosong. Kabut itu terus mengejar, bisikan, "Seharusnya kau ikut mati," terdengar jelas di telinga Budi. Akhirnya, setelah berjam-jam, mereka tiba di jalan besar, di mana truk pemerintah biasa lewat. Desa Muara Ujung ditinggalkan begitu saja, gubuk-gubuk kosong, sawah tak terurus, jadi desa mati yang hilang dari ingatan orang. Beberapa warga lain ikut kabur malam itu, tapi tak semua selamat. Ada yang ditemukan pagi harinya dengan tubuh terkoyak di jalan. Budi, Siti, dan Andi berhasil tiba di kota kecil terdekat, tapi dendam Ayu tak berhenti di sana. Di malam-malam pertama di penginapan kumuh, Budi masih mendengar bisikan samar, dan luka di punggungnya tak pernah sembuh sepenuhnya, selalu berdarah lagi saat malam tiba. Mereka tahu, apapun yang memburu mereka dari desa itu, kini ikut ke kota, menunggu waktu untuk menyelesaikan pembalasan. 20 tahun sudah berlalu sejak malam pelarian mengerikan dari desa Muara Ujung. Andi, yang dulu anak kecil berusia 5 tahun, kini sudah dewasa, berusia 25 tahun, dan tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran Bandung. Kehidupannya sehari-hari sebagai karyawan kantor biasa-biasa saja, tapi bayangan masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Ayahnya, Budi, kini berusia 50-an akhir, sakit parah dan dirawat di rumah sakit swasta di kota itu. Tubuhnya kurus kering karena penyakit kronis yang dokter sebut sebagai gagal ginjal, tapi Andi tahu ada yang lebih dalam dari itu. Setiap kunjungan ke kamar rumah sakit, Budi sering berhalusinasi, bergumam kata-kata tak jelas di antara napas tersengal. "Ayu, maafkan aku. Jangan ambil mereka," gumam Budi suatu sore. Matanya menerawang ke langit-langit kamar yang putih steril. Andi duduk di samping tempat tidur, memegang tangan ayahnya yang dingin dan keriput. "Siapa Ayu ya? Kau sering sebut nama itu akhir-akhir ini?" tanya Andi penasaran. Suaranya lembut tapi penuh desakan. Budi hanya diam, matanya berkaca-kaca, lalu menoleh ke jendela di mana hujan deras mengguyur kota. Tak ada jawaban, hanya desah napas panjang yang penuh penyesalan. Malam itu, setelah pulang dari rumah sakit, Andi tak bisa tidur nyenyak. Apartemennya gelap, hanya diterangi lampu tidur redup di kamar. Ia terlelap sebentar, tapi mimpi buruk datang seperti banjir. Dalam mimpi, ia kembali ke desa Muara Ujung, desa yang kini hanya tinggal reruntuhan dalam ingatannya. Sawah-sawah yang dulu hijau kini dipenuhi mayat bergelimpangan, tubuh-tubuh membusuk dengan luka menganga, darah mengalir ke sungai kecil. Di tengah kekacauan itu, bisikan samar terdengar jelas. "Seharusnya kau ikut mati." Suara itu seperti angin dingin yang menusuk telinga, membuat Andi merinding dalam mimpi. Ia terbangun tiba-tiba, tubuhnya basah keringat dingin. Kamar terasa lebih gelap dari biasanya, dan saat ia meraba lengan kirinya yang sakit, ia merasakan sesuatu yang lembab. Menyalakan lampu, Andi terkejut. Ada luka cakar panjang di lengan bawahnya. 3 garis dalam yang berdarah segar, seolah baru saja dicakar binatang buas. "Ini mustahil," gumamnya. Hatinya berdegup kencang. Tak ada hewan di apartemen, pintu terkunci rapat. Luka itu nyata, sakitnya menyengat seperti api. Keesokan harinya, Andi memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia tak bisa abaikan lagi. Mengambil cuti dari kantor, ia mencari tahu tentang masa lalu ayahnya. Dari catatan lama di rumah orang tua, ia temukan nama Pak Hadi, teman lama Budi yang dulu ikut transmigrasi, tapi selamat dan kini tinggal di pinggiran Bandung. Andi hubungi nomor telepon lama itu, dan setelah beberapa panggilan, Pak Hadi setuju bertemu di sebuah warung kopi kecil di daerah Dago. Pak Hadi sudah tua, rambutnya putih semua, tapi matanya masih tajam. Mereka duduk di meja kayu usang, memesan kopi hitam panas. "Kau anak Budi ya? Mirip sekali," kata Pak Hadi sambil mengaduk gula. Andi langsung ke pokok. "Pak, ayah sering sebut nama Ayu. Siapa dia? Dan apa yang sebenarnya terjadi di Muara Ujung?" Pak Hadi menarik napas panjang, melirik sekitar seolah takut didengar. "Ayahmu,
Kami semua terlibat dalam pembunuhan Ayu. Dia gadis muda, cantik, tapi nasibnya sial. Budi janji nikahi dia, tapi kami, teman-temannya, termasuk aku, iri dan kejam. Kami perkosa dia, lalu bunuh agar rahasia aman. Kami pakai ilmu hitam, tuselak, semacam jarum mistis yang hidup di tubuh, dimasukkan saat dia masih bernapas. Itu untuk tutup mulutnya selamanya. Andi merasa dunia berputar. Wajahnya pucat, tangannya mengepal cangkir kopi hingga hampir pecah. Kenapa? Kenapa ayah ikut? Tanyanya. Suaranya bergetar. Pak Hadi menunduk. Kami muda, bodoh, penuh nafsu. Dendam Ayu tak pernah hilang. Itu yang bikin desa jadi neraka. Dan sekarang, sepertinya ikut ke keturunan kalian. Saat pulang naik mobil, hujan deras lagi mengguyur Bandung. Jalanan licin, lalu lintas padat. Andi mengemudi pelan. Pikirannya kacau. Tiba-tiba, di kaca spion belakang, ia melihat bayangan samar. Sosok perempuan dengan rambut panjang basah darah menutupi wajah pucatnya. Saat bayangan itu bergeser, Andi melihat gigi tajam menyeringai, mata hitam pekat penuh kebencian. Keturunanmu harus bayar, bisik suara itu. Jelas sekali di telinga Andi, meski radio mati. Andi panik, jantungnya berdegup kencang, mobilnya oleng, hampir menabrak pohon di pinggir jalan. Ia injak rem mendadak, ban berdecit di aspal basah. Untung tak ada kecelakaan, tapi tangannya gemetar saat memegang setir. Ini gila, ini tak nyata, gumamnya. Tapi luka cakar di lengan mengingatkan bahwa ini sangat nyata. Dendam Ayu semakin sadis dan tak kenal waktu. Beberapa hari kemudian, teman dekat Andi, Rina, gadis yang baru saja ia kenal di kantor, ditemukan mati di apartemennya sendiri. Tubuhnya penuh tusukan jarum kecil, darah mengalir dari ratusan luka, dan yang paling mengerikan, mata kirinya dicungkil, rongga matanya kosong berisi darah kental. Polisi datang, memeriksa tempat kejadian. Ini bukan kecelakaan atau bunuh diri, kata inspektur polisi sambil mencatat. Luka-luka ini terlalu rapi, terlalu banyak, seperti disiksa secara sistematis. Andi datang ke tempat itu setelah mendengar berita, hatinya hancur. Rina tak ada hubungan dengan masa lalunya, tapi sekarang ia jadi korban. Ini karena aku, gumam Andi pada dirinya sendiri. Ia sadar kutukan dari desa lama itu mengejar keluarganya, merembet ke orang-orang terdekat. Tak ada lagi pilihan, ia harus cari tahu lebih dalam, meski teror makin intens setiap hari. Mimpi buruk semakin sering, bisikan terdengar bahkan di siang hari, dan luka-luka misterius muncul di tubuhnya tanpa sebab. Andi tahu, jika tak dihentikan, dendam ini akan menelan semuanya. Andi meninggalkan Bandung pagi-pagi sekali, mengendarai mobil sewaan menuju daerah pedalaman yang dulu pernah menjadi rumah masa kecilnya. Jalan tanah merah berlubang membuat perjalanan terasa lebih panjang. Hujan semalam meninggalkan genangan air keruh di mana-mana. Semakin mendekat ke lokasi Muara Ujung, semakin jarang ia bertemu kendaraan lain. Pepohonan tinggi menjulang di kanan kiri, seolah menutup langit. Akhirnya, setelah hampir 4 jam, ia tiba di apa yang tersisa dari desa itu. Tak ada lagi gubuk-gubuk bambu, tak ada sawah terurus. Hanya reruntuhan ditumbuhi semak lebat, ilalang setinggi dada, dan pohon-pohon liar yang tumbuh seenaknya. Beberapa tiang kayu lapuk masih berdiri miring. Atap rumbia sudah ambruk bertahun-tahun lalu. Bau tanah basah dan pembusukan menyergap hidung. Andi turun dari mobil, kakinya tenggelam sedikit di lumpur. Angin berhembus pelan, membawa suara daun bergesekan yang terdengar seperti bisikan. Ia berjalan menyusuri bekas jalan setapak, mencari rumah yang pernah disebut ayahnya. Di ujung reruntuhan, di dekat tepi hutan, ia menemukan gubuk kecil yang masih agak utuh. Dindingnya dari anyaman bambu yang sudah rapuh, atapnya bocor di beberapa tempat. Di depan gubuk itu, seorang perempuan tua duduk di bangku kayu, mengupas singkong dengan pisau kecil. Rambutnya putih semua, kulitnya keriput dalam, tapi matanya masih tajam. "Bok Sinta?" tanya Andi hati-hati mendekat. Perempuan tua itu mengangkat kepala, menatap Andi lama sebelum mengangguk pelan. "Anak Budi ya, wajahmu mirip dia waktu muda." Suaranya serak, tapi tegas. "Duduklah, aku sudah tahu kau akan datang." Andi duduk di tanah di depannya, tak peduli bajunya kotor. "Bok, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Ayu. Ayahku,
dia tak pernah mau cerita lengkap. Mbok Sinta berhenti mengupas singkong. Ia menatap ke arah hutan, seolah melihat masa lalu yang masih hidup di sana. Ayu gadis baik, miskin tapi rajin. Budi janji nikahi dia, tapi teman-temannya tak suka. Suatu malam, mereka mabuk, seret Ayu ke pondok kosong di pinggir hutan. Mereka perkosa dia bergantian. Budi ikut juga meski awalnya ragu. Ayu menangis minta ampun, tapi tak ada yang dengar. Andi menelan ludah, perutnya mual mendengarnya. Lalu, agar rahasia aman, mereka cekik dia sampai hampir mati. Saat napasnya tersisa sedikit, dukun kampung yang mereka bayar, masukkan tuselak hidup-hidup ke perutnya. Jarum-jarum kecil itu bergerak sendiri, menusuk dari dalam, membuat Ayu menjerit sampai napas terakhir. Mereka kubur dia di hutan, tak ada nisan. Dendamnya lahir dari situ. Pengkhianatan, kekejaman, dan rasa sakit yang tak pernah selesai. Ayahku jahat sekali, gumam Andi. Suaranya hampir hilang. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Mbok Sinta hanya mengangguk pelan. Malam itu, Andi menginap di penginapan sederhana di desa tetangga, sekitar 20 km dari reruntuhan Muara Ujung. Kamarnya kecil, hanya ada kasur tipis, kipas angin tua, dan jendela yang menghadap sawah gelap. Ia berbaring lama tak bisa tidur, memikirkan cerita Mbok Sinta yang membuat dadanya sesak. Tengah malam, udara tiba-tiba dingin luar biasa. Kipas angin masih berputar, tapi tak mampu lawan hawa yang menusuk tulang. Andi membuka mata, dan di ujung kaki kasur, sosok Ayu berdiri tegak. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat kebiruan, tapi yang mengerikan adalah jarum-jarum kecil yang menonjol dari seluruh permukaan kulitnya, dari lengan, dada, perut, bahkan wajah. Darah mengalir pelan dari setiap lubang jarum, menetes ke lantai tanpa suara. Rambut yang panjang basah, menutupi sebagian wajah yang penuh luka. Seharusnya kau ikut mati seperti ayahmu, katanya. Suaranya bergema di dalam kepala Andi, meski bibirnya tak bergerak. Nada itu dingin, penuh kebencian yang sudah membusuk bertahun-tahun. Andi berteriak, mundur sampai punggungnya menempel dinding. Apa maumu dariku? Jeritnya, suaranya pecah karena ketakutan. Ayu melangkah mendekat, kakinya tak menyentuh lantai. Tangan kanannya terulur, jari-jarinya panjang dan kuku hitam tajam. Saat menyentuh leher Andi, cengkraman itu dingin seperti es, membuat napas tersengal. Ia merasa tenggorokannya diperas perlahan, pandangannya gelap di pinggir. Jeritan terakhirnya tertahan di kerongkongan. Lalu ia terbangun, ternyata hanya mimpi. Tapi memar biru besar melingkar di lehernya, sakit saat ditekan. Napasnya tersengal, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Di cermin kamar mandi kecil, ia melihat bekas 5 jari yang jelas terukir di kulit. Keesokan paginya, Andi kembali ke reruntuhan untuk bertanya lebih lanjut pada Mbok Sinta. Di gubuk tua itu, ia menemukan buku kuno bersampul kulit yang sudah rapuh, tersimpan di peti kayu kecil. Mbok Sinta mengizinkan ia membacanya. Halaman-halaman kuning itu berisi tulisan tangan dengan tinta pudar, gambar-gambar jarum dan simbol aneh. Tertulis bahwa tuselak adalah benda mistis yang diciptakan dari logam dingin dan mantra khusus. Sekali masuk ke tubuh manusia hidup, ia akan terus bergerak, membuat rasa sakit abadi dan menjaga dendam pemiliknya tetap membara meski sudah mati. Roh yang terikat tuselak tak pernah tenang, selalu haus darah orang-orang yang menyakitinya. Andi menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ia baru saja pulang ke Bandung sore harinya ketika teror berikutnya datang. Di apartemen, kucing peliharaannya yang biasa menyambut di pintu tak terlihat. Ia mencari ke seluruh ruangan, sampai akhirnya menemukannya di balkon. Perut kucing itu robek lebar dari dada hingga pangkal ekor.
isi perutnya ditarik keluar dan disusun di lantai membentuk kata kasar dari darah. Bayar nyawa. Andi muntah di tempat. Ia tahu ini peringatan langsung. Dendam Ayu semakin sadis, tak lagi puas dengan mimpi atau memar. Malam-malam berikutnya, teror merembet lebih dalam ke alam mimpi. Ia sering terbangun dengan jeritan karena merasakan jarum-jarum kecil menusuk bola matanya dari dalam, sakit yang membuat ia menggosok mata hingga berdarah. Di cermin, kadang ia melihat pantulan matanya sendiri berubah hitam pekat sekejap. Andi sadar, keluarganya harus menebus dosa besar itu. Tapi bagaimana caranya? Membayar nyawa dengan nyawa? Atau ada jalan lain yang tak ia ketahui? Teror semakin menjadi-jadi, dan waktu terasa semakin sempit. Andi sudah tak tahan lagi dengan teror yang semakin menjadi-jadi. Setiap malam, mimpi buruk tentang Ayu membuatnya terbangun berkeringat dingin, dan luka-luka misterius di tubuhnya tak pernah hilang sepenuhnya. Ia memutuskan mencari bantuan lebih lanjut setelah mendengar nama Bu Cucu dari Mbok Sinta. Cari Bu Cucu di pinggir Bandung, dia ahli soal hal-hal begini, kata Mbok Sinta saat Andi pamit. Dengan hati berdebar, Andi mengemudikan mobilnya menuju alamat yang diberikan. Sebuah kampung kecil di lereng bukit, di mana rumah-rumah kayu berdiri di antara kebun teh yang hijau. Jalanan menuju sana berliku-liku. Kabut tipis menyelimuti pagi itu, membuat suasana semakin mencekam. Andi tiba di depan rumah sederhana Bu Cucu sekitar siang hari. Rumah itu terbuat dari bambu dan batu, atapnya dari ijuk hitam, dikelilingi pagar anyaman dengan berbagai jimat tergantung di pintu. Bau dupa menyengat udara, campur dengan aroma tanah basah setelah hujan. Ia mengetuk pintu pelan, dan seorang perempuan tua membuka. Bu Cucu berusia sekitar 60-an. Tubuhnya pendek tapi tegap. Rambutnya diikat konde, mengenakan kebaya sederhana. Matanya dalam, seolah bisa menembus pikiran orang. "Kau anak Budi ya? Aku sudah tunggu," katanya langsung. Suaranya tenang tapi berwibawa. Andi kaget. "Kok tahu, Bu?" Bu Cucu tersenyum tipis, mengajak Andi masuk ke ruang tamu kecil yang penuh dengan botol-botol berisi ramuan, buku tua, dan patung-patung kayu aneh. Mereka duduk di tikar pandan. Bu Cucu menuangkan air putih dari teko tanah liat. "Mimpi-mimpi itu datang ke aku juga. Ayu, dendamnya kuat sekali." Andi menceritakan semuanya. Dari mimpi buruk, luka cakar, kematian Rina, sampai rahasia ayahnya tentang Tuselak. Bu Cucu mendengar diam-diam, sesekali mengangguk. Setelah Andi selesai, ia menutup mata sejenak. Tangannya memegang kalung batu hitam di lehernya. "Kutukan Tuselak tak mudah dihentikan, Nak," kata Bu Cucu akhirnya, membuka mata. "Itu ilmu hitam kuno, jarum-jarum yang hidup di tubuh, membuat penderitaan tak berakhir." Ayu mati dalam siksaan luar biasa. Mereka perkosa dia secara brutal. Mata kirinya dicungkil hidup-hidup, agar tak bisa lihat kejahatan mereka. Lalu jarum Tuselak dimasukkan ke perutnya saat napasnya masih tersisa. Darahnya mengalir, jeritannya bergema di hutan malam itu. Andi bergidik mendengar detailnya, perutnya mual lagi. Ia membayangkan penderitaan Ayu, dan penyesalan atas dosa ayahnya semakin dalam. Kenapa harus begitu kejam, Bu? Bu Cucu menatap jauh, seolah melihat visi di udara. Dendamnya terutama pada Budi, karena dia yang janji nikahi Ayu. Mereka bertemu diam-diam di desa sebelah. Budi bilang akan bawa Ayu pergi dari kemiskinan. Tapi saat teman-temannya tahu, Budi hianati janjinya. Ia ikut dalam kekejaman itu, bahkan yang menusuk jarum pertama. Ayu hamil anak Budi saat itu, Nak. Itu yang bikin dendamnya tak pernah padam. Andi menunduk, air mata mengalir. "Ayah, kenapa harus seperti itu? Dan sekarang aku yang kena imbasnya." Bu Cucu memegang bahu Andi. "Kau tak salah, tapi darah keturunan membawa beban. Kita harus redam dendam ini sebelum merenggut lebih banyak nyawa." Malam itu Andi memutuskan menginap di rumah Bu Cucu karena jalan pulang terlalu gelap dan berbahaya. Rumah kecil itu terasa lebih aman dengan dupa menyala di setiap sudut. Mereka makan malam sederhana, nasi dengan lauk sayur dan ikan asin,
sambil Bu Cucu cerita tentang pengalamannya menangani kasus serupa. Banyak dendam seperti ini, Nak. Tapi Tuselak ini langka, butuh ritual khusus. Tengah malam, saat Andi berbaring di kamar kecil, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang melalui celah jendela. Udara mendingin drastis, seolah es menusuk kulit. Benda-benda di ruangan mulai berterbangan. Buku tua jatuh dari rak, gelas pecah di lantai, pintu berderit sendiri. Suara jerit perempuan bergema. Jelas sekali. Seharusnya kau ikut mati, pengkhianat. Andi bangun ketakutan. Berlari ke ruang tengah di mana Bu Cucu sudah berdiri dengan lilin di tangan. Dia datang, kata Bu Cucu tenang, meski wajahnya tegang. Ia mulai bacakan mantra kuno. Suaranya lantang dalam bahasa Jawa tua. Tangannya memegang rosario kayu. Tapi serangan datang cepat. Angin dingin berubah jadi hembusan ganas, dan sosok Ayu muncul di tengah ruangan. Tubuhnya samar tapi nyata. Kulitnya mengelupas seperti kertas basah. Darah mengucur deras dari luka tusuk di seluruh badan. Matanya hitam pekat, gigi tajam menyeringai. Ia meluncur ke arah Bu Cucu. Tangannya mencakar wajah perempuan tua itu hingga berdarah. 3 garis dalam meninggalkan bekas merah panjang. Bu Cucu meringis kesakitan, tapi tak mundur. Ia ingin nyawa setimpal, Nak, katanya sambil menekan luka di wajahnya. Darah menetes ke lantai. Dendamnya haus pembalasan. Tak akan berhenti sebelum dapat apa yang dia mau. Andi melihat penampakan Ayu secara penuh untuk pertama kalinya. Rambut panjang basah darah, perutnya bengkak dengan jarum menonjol, napasnya berbau busuk. Sosok itu menoleh ke Andi, bisikannya menusuk telinga. Keturunanmu bayar dosa ayahmu. Andi berteriak, mundur sampai punggungnya menempel dinding. Bu Cucu lemparkan serbuk putih ke udara, dan sosok itu lenyap sementara. Angin reda. Tapi dendam Ayu semakin sadis. Pagi harinya, telepon berdering dari rumah sakit. Budi ditemukan mati di tempat tidurnya. Tubuhnya penuh bekas tusukan jarum imajiner yang seolah nyata. Kulitnya memar biru, jantungnya berhenti tiba-tiba. Dokter bilang serangan jantung, tapi Andi tahu itu bukan. Ayah, jerit Andi di telepon. Air mata mengalir deras. Kini, Andi harus hadapi semuanya sendiri. Bu Cucu, meski luka di wajahnya masih segar, bantu rencanakan ritual penebusan. Kita harus ke Muara Ujung, Nak. Di sana akarnya. Kau siap bayar harga? Andi mengangguk, meski hatinya penuh ketakutan. Ritual itu akan jadi pertarungan terakhir melawan dendam yang tak kenal ampun. Perjalanan kembali ke reruntuhan Muara Ujung terasa seperti mimpi buruk yang berulang. Andi dan Bu Cucu berangkat saat fajar menyingsing. Mobil tua Bu Cucu berderit di jalan tanah yang berlubang. Di bagasi, mereka bawa perlengkapan ritual. Kain putih panjang, lilin hitam, botol-botol berisi ramuan, pisau kecil berbilah perak, dan yang paling penting, Tuselak itu sendiri, dibungkus kain merah tua yang sudah usang. Bu Cucu dapatkan benda itu dari Mbok Sinta, yang menyimpannya bertahun-tahun sebagai bukti kejahatan masa lalu. Sepanjang jalan, Bu Cucu menjelaskan rencana dengan suara tenang. Ritual ini namanya penebusan darah, Nak. Tuselak harus dipindah dari roh Ayu ke tubuh manusia hidup yang bersedia memikulnya. Hanya dengan begitu dendamnya bisa diredam, tak lagi liar memangsa orang lain. Andi memegang setir erat-erat, tangannya berkeringat. Kau harus masukkan Tuselak ke tubuhmu sendiri. Tanyanya lagi, suaranya gemetar. Ia sudah dengar ini sebelumnya, tapi masih tak percaya. Bu Cucu mengangguk pelan. Ya, kau keturunan langsung Budi. Darahmu paling dekat dengan dosa itu. Jika orang lain yang lakukan, Tuselak akan menolak, dan dendam malah semakin kuat. Akan seperti apa rasanya, Bu? Tanya Andi. Matanya tak lepas dari jalan yang semakin gelap meski masih siang. Bu Cucu menarik napas panjang. Sakit luar biasa, Nak. Jarum-jarum itu akan bergerak di dalam tubuhmu, menusuk dari dalam seperti ribuan sengat lebah sekaligus. Tubuhmu akan dingin membeku, seperti es yang merayap di pembuluh darah. Banyak yang tak tahan, mati sebelum ritual selesai. Tapi jika kau kuat, Tuselak akan tersegal di dalammu, dan Ayu tak lagi bisa menyakiti orang lain. Andi menelan ludah. Ia tahu tak ada pilihan lain. Kematian ayahnya, Rina, hewan peliharaannya,
Semua jadi pengingat bahwa dendam ini harus diakhiri. Mereka tiba di reruntuhan Muara Ujung sore hari. Langit mendung berat, petir bergemuruh jauh di ufuk. Mereka pilih tempat di tengah bekas balai desa. Tanah lapang yang dulu jadi pusat kegiatan, kini hanya dipenuhi rumput liar dan beberapa batu fondasi yang tersisa. Bu Cucu gambar lingkaran besar dengan kapur putih, letakkan lilin di 8 titik arah mata angin, dan sebarkan daun sirih serta bunga kamboja di sekelilingnya. Malam tiba lebih cepat dari dugaan. Angin menderu kencang, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang busuk dari dalam hutan. Mereka duduk di tengah lingkaran. Bu Cucu mulai bacakan mantra pelan sambil membakar kemenyan. Asap tebal mengepul, membentuk pola aneh di udara. Tiba-tiba suara tangis anak-anak terdengar dari segala arah. Vintihan kecil, seperti bayi yang kelaparan atau kesakitan. Andi merinding. Itu suara apa, Bu? Bu Cucu tak menjawab, hanya terus bacakan mantra lebih lantang. Lalu tanah di sekitar lingkaran bergoyang pelan. Dari balik semak-semak, sosok-sosok samar muncul. Mayat warga lama yang dulu mati di desa ini. Tubuh mereka membusuk, kulit mengelupas, mata kosong berlubang, darah menetes dari luka lama. Mereka berjalan pelan dengan langkah kaku, seperti boneka rusak yang digerakkan tali tak terlihat. Tangan mereka terulur ke arah Andi dan Bu Cucu. "Jangan!" jerit Andi ketakutan. Mundur sampai punggungnya menyentuh batas lingkaran kapur. Ayu muncul di tengah mereka. Wajahnya hancur total, kulit meleleh, satu mata hilang, yang tersisa hanya hitam pekat. "Kau keturunan pengkhianat," bisiknya. Suaranya bergema seperti dari dalam tanah. "Mati bersamaku." Ia meluncur cepat ke arah Bu Cucu. Mulutnya terbuka lebar memperlihatkan gigi tajam berlumur darah. Dengan satu gerakan ganas, Ayu gigit lengan kiri Bu Cucu hingga robek dalam. Darah muncrat deras, menyembur ke tanah. Bu Cucu jatuh meringis kesakitan sambil memegang luka yang menganga. Andi berteriak, buru-buru ambil pisau perak dan bacakan mantra yang diajarkan Bu Cucu. "Mundur, jangan dekati kami," teriaknya. Suaranya pecah. Pisau itu ia ayunkan ke udara, mencoba lawan sosok Ayu yang kini mendekatinya. Tapi Ayu lebih cepat. Cakarannya mengenai perut Andi, mengoyak baju dan kulit hingga dalam. Rasa sakit membakar. Andi merasa ususnya hampir keluar. Darah hangat mengalir deras membasahi tanah. Ia jatuh berlutut, napas tersengal. Di tengah penderitaan itu, Ayu tunjukkan visi mengerikan langsung ke pikiran Andi. Malam pembunuhan dulu. Ayu digeret ke pondok, tubuhnya diperkosa bergantian, jeritannya tak dihiraukan. Lalu Budi, wajahnya penuh nafsu dan ketakutan, tertawa gugup sambil menusuk jarum tuselak ke mata Ayu yang masih hidup. Darah menyembur, Ayu menjerit sampai suara hilang. Bayi di perutnya mati bersamanya. Andi muntah di tempat, isi perutnya tercampur darah tumpah ke tanah. "Ayah, maaf," gumamnya lemah. Bu Cucu meski berdarah deras, merangkak mendekat. "Lanjutkan ritual, Nak, jangan menyerah," jeritnya. Mereka berhasil duduk kembali di tengah lingkaran. Bu Cucu dengan tangan kanan yang masih utuh, buka bungkusan kain merah. Tuselak terlihat di sana. Segenggam jarum kecil hitam yang bergerak sendiri seperti makhluk hidup, saling bertautan membentuk bola kecil. Ritual dimulai. Bu Cucu bacakan mantra terakhir, suaranya lemah tapi tegas. Andi buka mulut, siap telan tuselak itu. Tapi teror makin gila. Hutan di sekitar seolah hidup. Akar-akar pohon menjulur dari tanah, menjerat kaki Andi dan Bu Cucu, menarik mereka keluar lingkaran. Angin menderu seperti badai, lilin-lilin padam satu persatu. Mayat-mayat lama mendekat, tangan mereka hampir menyentuh. Andi berjuang lepas dari jeratan akar, darah dari perutnya menetes semakin banyak. "Bu, cepat!" ceritnya. Bu Cucu dorong tuselak ke mulut Andi. Saat jarum-jarum itu menyentuh lidah, rasa dingin dan sakit langsung menyebar. Ritual penebusan baru saja dimulai, tapi pertarungan melawan dendam sadis Ayu mencapai puncak kegilaan. Lingkaran kapur di tanah sudah setengah rusak karena darah dan lumpur. Lilin-lilin yang tersisa berkedip-kedip ditiup angin kencang. Bayangannya menari liar di reruntuhan Muara Ujung yang gelap gulita. Andi berlutut di tengah, bajunya robek, perutnya berdarah deras dari cakaran sebelumnya. Bu Cucu, lengan kirinya menganga terbuka hingga tulang terlihat, tetap duduk tegak meski wajahnya pucat karena kehilangan darah. "Ini saatnya, Nak,"
kata Bu Cucu lemah. Tangan kanannya gemetar membuka bungkusan kain merah. Di dalamnya, Tuselak bergerak-gerak sendiri, segenggam jarum hitam kecil yang saling melilit seperti ular hidup, ujungnya tajam berkilau di bawah cahaya lilin redup. Bau logam dingin dan darah tua menyengat hidung. Andi menatap benda itu dengan mata penuh ketakutan, tapi juga tekad. "Lakukan, Bu," bisiknya. Ia buka mulut lebar-lebar, lidahnya gemetar. Bu Cucu dorong Tuselak masuk ke mulut Andi dengan hati-hati. Saat jarum-jarum itu menyentuh lidah, rasa dingin luar biasa langsung menyebar, seperti menelan es yang membara. Andi telan paksa, dan begitu Tuselak masuk ke kerongkongan, jeritan mengerikan keluar dari mulutnya. "Ar!" Tubuh Andi kejang hebat, seperti disetrum listrik ribuan volt. Ia jatuh tercerembab ke tanah, tangannya mencengkram perut. Jarum-jarum itu mulai bergerak di dalam, menusuk dinding lambung, usus, dan organ lain dari dalam. Rasa sakitnya tak tertahankan, seperti ribuan sengat kalajengking sekaligus, membakar dan membekukan bersamaan. Darah mulai mengalir dari pori-pori kulitnya, merembes pelan dari lengan, dada, bahkan wajah, membuat tubuhnya basah lengket merah. Bu Cucu meski sekarat, merangkak mendekat dan bacakan mantra dengan suara serak. "Redam dendam, Ayu. Kembali ke asalmu, terikat pada darah penebus." Asap kemenyan mengepul tebal, mencoba menutupi lingkaran yang rusak. Tapi Ayu tak tinggal diam. Di tengah angin menderu, sosoknya muncul lagi. Kali ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Tubuhnya membusuk parah, kulit mengelupas besar-besaran memperlihatkan daging hitam di bawahnya. Cacing-cacing putih kecil merayap keluar dari rongga mata yang kosong, jatuh ke tanah dengan suara basah. Bau busuk mayat menyeruak, membuat Andi mual meski sudah tak ada isi perut lagi. "Seharusnya kau ikut mati," jerit Ayu. Suaranya bergema seperti dari ratusan mulut sekaligus. Ia meluncur ke arah Andi. Tangannya yang berkuku panjang terulur, menarik tubuh Andi ke kegelapan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Lubang hitam pekat yang berputar seperti pusaran air. Pertarungan batin dimulai. Saat tangan Ayu menyentuh dada Andi, pikirannya diseret ke memori Ayu yang paling kelam. Ia melihat semuanya dari mata Ayu. Malam itu di pondok hutan, tubuhnya digeret paksa, pakaian robek, jeritan tak dikubris. Budi dan teman-temannya tertawa gugup sambil bergantian memperkosanya secara brutal. Lalu, saat ia hampir pingsan, mata kirinya dicungkil hidup-hidup dengan pisau tumpul. Darah menyembur ke wajahnya sendiri. Ceritanya memilukan, tapi tak ada yang peduli. "Maafkan ayahku," bisik Andi di tengah rasa sakit yang membelah tubuhnya. Air mata bercampur darah mengalir di pipinya. "Aku tak tahu. Maaf." Ayu marah luar biasa mendengar itu. "Maaf tak cukup," jeritnya. Cakarannya mendarat di dada Andi, mengoyak kulit dan otot hingga tulang dada dan rusuk terlihat. Darah banjir muncrat, menyembur ke wajah Bu Cucu yang berada di dekatnya. Andi hampir mati, napasnya tersengal, pandangannya gelap di pinggir, tubuhnya dingin karena kehilangan darah banyak. Bu Cucu, dengan sisa tenaga, ambil pisau mistis merbilah perak dari pinggangnya. Ia tusuk sosok Ayu tepat di perut yang bengkak itu. Pisau masuk dalam, asap hitam mengepul dari luka. Ayu menjerit kesakitan, tapi balas serangan dengan ganas. Gigit leher Bu Cucu hingga robek setengah, arteri terputus, darah muncrat seperti air mancur. Bu Cucu jatuh terkapar, tangannya masih memegang pisau, napasnya tersengal cepat. "Lanjutkan ritual," jerit Bu Cucu sekarat, suaranya hampir hilang. Darah menggelegak di mulutnya. Andi, meski hampir tak sadar, gunakan tangan gemetar untuk tekan perutnya sendiri. Dorong Tuselak lebih dalam ke ususnya. Sakitnya naik ke level baru, seperti ribuan jarum menusuk langsung ke otak, membuat penglihatannya berkunang-kunang, telinganya berdengung keras. Ia menjerit lagi, tubuhnya kejang-kejang di tanah berlumur darah. Dendam Ayu mencapai klimaks kegilaan. Ia jerit panjang, dan semua roh warga lama yang sebelumnya hanya berdiri di sekitar, kini bergerak. Mayat-mayat bangkit itu menyerang Andi seperti binatang lapar. Mereka gigit daging lengan, paha, bahunya. Potongan demi potongan robek, darah mengalir semakin deras. Andi merasa tulangnya digerogoti, rasa sakit bercampur dengan dingin Tuselak yang merayap ke seluruh tubuh. Tapi ia bertahan. Dengan sisa kesadaran, ia gumam mantra yang diajarkan Bu Cucu. "Aku bayar dosa, ambil aku, bukan yang lain." Jeritnya, suaranya pecah bercampur darah.
Ayu mendekat lagi, wajahnya hampir menyentuh wajah Andi. Bau busuknya menyengat, cacing dari matanya jatuh ke dada Andi yang terbuka. "Kau tak akan pernah lepas," bisiknya. Tapi Tuselak mulai bereaksi. Jarum-jarum di dalam tubuh Andi bergetar hebat, menarik sesuatu dari udara, dari sosok Ayu sendiri. Asap hitam mulai mengalir dari tubuh Ayu ke mulut Andi yang terbuka. Dendam itu mulai terikat, perlahan tapi pasti. Pertarungan belum selesai, tapi penebusan sudah di ambang pintu. Andi tahu, jika ia bertahan sedikit lagi, semuanya akan berubah. Meski dengan harga yang mungkin nyawanya sendiri. Tanah di reruntuhan Muara Ujung sudah basah lengket oleh darah Andi dan Bu Cucu. Angin malam menderu semakin ganas, membawa bau busuk mayat dan logam dingin yang menyengat. Andi tergeletak di tengah lingkaran kapur yang sudah hancur, tubuhnya penuh luka sadis. Dada terbuka hingga tulang terlihat, perut robek dalam, lengan dan paha digigit hingga dagingnya menggantung. Darah mengalir deras dari setiap luka. Tapi Tuselak di dalam perutnya mulai bergetar hebat, seperti makhluk hidup yang merasakan mangsa terakhir. Ayu mendekat perlahan, tubuhnya yang membusuk kini semakin dekat, hingga napasnya yang busuk, like daging basi bercampur belerang, meniup wajah Andi. Cacing-cacing kecil masih merayap di rongga matanya. Beberapa jatuh ke dada Andi yang berdarah. "Kau tak bisa hentikan aku," katanya. Suaranya rendah dan bergema, seperti dari dalam tanah yang dalam. "Dendam ini abadi, seperti rasa sakit yang kau warisi dari ayahmu." Andi, meski napasnya tersengal dan pandangannya kabur karena kehilangan darah, angkat kepala dengan susah payah. Tubuhnya penuh luka sadis yang tak lagi terasa sakit, hanya mati rasa dingin yang merayap dari dalam. "Aku rela mati untuk ini," balasnya. Suaranya pecah tapi tegas. "Ambil aku, tapi lepaskan yang lain." Saat kata-kata itu keluar, Tuselak bereaksi kuat. Jarum-jarum di dalam tubuh Andi bergerak liar, menusuk lebih dalam ke organ-organ vital. Tubuhnya dingin membeku secara tiba-tiba, seperti es yang merayap di setiap vena. Darah yang tadinya mengalir deras, kini mulai membeku di luka terbuka, membentuk kerak hitam pekat. Andi menjerit pelan, tapi jeritan itu berubah jadi desah karena tenggorokannya kaku. Ayu jerit marah, suaranya memecah malam. Ia tarik Andi dengan paksa, tangan dinginnya mencengkeram kerah baju yang sudah robek, menyeret tubuh Andi ke dunia gelap yang tiba-tiba terbuka di belakangnya. Lubang hitam pekat itu berputar seperti pusaran, menelan cahaya lilin terakhir yang masih menyala. Di dalam kegelapan itu, Andi disiksa dengan visi terakhir yang paling kejam. Ia melihat dari mata Ayu lagi, saat perutnya yang hamil ditekan paksa ke tanah. Budi, wajahnya penuh ketakutan tapi juga kegilaan, tertawa pelan sambil menusuk jarum Tuselak satu persatu ke perut Ayu yang membuncit. Darah mengucur, Ayu menjerit memanggil nama bayi yang belum lahir. Tapi jarum terus masuk, hingga gerakan kecil di perutnya berhenti selamanya. Bayi mati di dalam, bersama nyawa Ayu yang perlahan redup. Air mata Andi mengalir deras di dunia gelap itu, bercampur darah yang membeku. "Cukup dendamu," jeritnya. Suaranya bergema di kegelapan. Ia lawan tarikan Ayu dengan sisa tenaga. Tangannya mencengkram tanah basah di luar lubang hitam. Di dunia nyata, Bu Cucu, yang sudah sekarat dengan leher robek setengah dan darah mengelegak di mulut, merangkak mendekat. Napasnya tersengal cepat, tapi tangan kanannya masih memegang pisau perak. Dengan gerakan terakhir, ia iris telapak tangannya sendiri dalam-dalam. Darah segar muncrat ke lingkaran. Ia tekan telapak berdarah itu ke perut Andi yang terbuka, tepat di atas tempat Tuselak bergerak. "Segel," dengan darah penebus, gumamnya lemah, suaranya hampir hilang. Mantra terakhir keluar dari bibirnya yang biru, meski hanya bisikan. Darah Bu Cucu meresap ke luka Andi, bercampur dengan darahnya sendiri. Tuselak menyerapnya, jarum-jarum bergetar semakin hebat, menarik asap hitam dari tubuh Ayu yang kini mulai retak seperti tanah kering. Ayu melemah berlahan, jeritannya berubah jadi rintihan, tubuhnya yang membusuk mulai pudar. Tapi sebelum benar-benar lenyap, ia gunakan sisa kekuatan untuk satu serangan terakhir. Cakarannya meluncur cepat ke wajah Andi, mengoyak mata kiri hingga dalam. Bola mata robek, darah mengalir deras seperti air terjun dari rongga yang kini kosong. Andi menjerit kesakitan yang baru, tangannya menutup wajah, tapi terlambat, ia buta sebelah selamanya. "Ingat, penyesalan tak hilang," bisik Ayu terakhir kali, suaranya kini lembut tapi penuh luka abadi.
Sosoknya lenyap perlahan. Asap hitam tersedut sepenuhnya ke tubuh Andi, menyatu dengan tuselak yang kini diam di dalam. Ritual selesai. Angin reda tiba-tiba. Hutan kembali sunyi. Mayat-mayat warga lama yang bangkit jatuh kembali ke tanah, menjadi abu dan tulang dalam sekejap. Lubang hitam menutup, meninggalkan hanya bau darah dan kemenyan yang tersisa. Andi roboh telentang. Tubuhnya cacat permanen. Dada dan perut penuh jahitan alami dari luka menganga, mata kiri buta dengan rongga berdarah, kulitnya biru keunguan karena dingin tuselak. Nafasnya lemah, tapi ia masih hidup. Di sampingnya, Bu Cucu sudah tak bernafas lagi. Lehernya robek total, mata terbuka menatap langit, tangannya masih terulur ke arah Andi. Ia mati dengan damai setelah memberikan segalanya. Dendam Ayu akhirnya redam, tak lagi liar memangsa orang lain. Tapi harga yang dibayar mahal sekali. Andi hidup, tapi dengan tuselak yang kini menjadi bagian dari dirinya selamanya. Sesekali, di malam-malam sunyi nanti, jarum-jarum itu akan bergerak lagi dari dalam, menusuk pelan sebagai pengingat bahwa penebusan tak pernah benar-benar gratis. Ia selamat, tapi membawa luka fisik dan batin yang tak akan pernah sembuh total. Pagi menyingsing perlahan di muara ujung. Sinar matahari pertama menyentuh tubuh Andi yang tak bergerak. Ia masih bernafas, tapi dunia baginya kini gelap sebelah, dan dingin abadi mengalir di darahnya. Tahun-tahun berlalu pelan, seperti luka yang tak pernah benar-benar kering. Andi kini hidup sendirian di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran Bandung, jauh dari keramaian kota. Rumah itu sederhana, 1 kamar tidur, dapur kecil, dan ruang tamu yang jarang dipakai tamu. Ia tak menikah, tak punya teman dekat lagi setelah kematian Rina dan ayahnya. Pekerjaannya sebagai penjaga toko buku paruh waktu cukup untuk bayar sewa dan obat penghilang rasa sakit yang sering ia minum. Tuselak yang kini bersemayam di tubuhnya tak pernah benar-benar diam. Sesekali, di malam sunyi atau saat hujan deras mengguyur atap seng, jarum-jarum kecil itu bergerak pelan di dalam perut dan dada. Rasa sakitnya seperti sengat tajam yang datang tiba-tiba, membuat Andi meringkuk di lantai, napas tersengal, keringat dingin membasahi tubuh. Dokter bilang itu gangguan syaraf kronis akibat trauma lama, tapi Andi tahu benar, itu pengingat abadi dari ritual malam itu. Mimpi tentang Ayu masih sering datang, bukan lagi mimpi mengerikan dengan jeritan dan darah, tapi lebih tenang, seperti kunjungan. Ayu berdiri di ujung kamar, tubuhnya tak lagi membusuk, tapi pucat dengan luka tusuk yang samar. Matanya menatap Andi lama, tanpa bicara, hanya diam dengan ekspresi campur antara sedih dan lega. Andi sering terbangun dengan air mata di pipi, tapi tak lagi ketakutan. Ia tahu Ayu tak lagi haus darah, tapi juga tak pernah benar-benar pergi. Suatu hari, di musim hujan yang panjang, Andi memutuskan kembali ke Muara Ujung untuk terakhir kali. Ia naik mobil sewaan sendirian. Jalanan tanah merah kini sudah ditumbuhi rumput tinggi, hampir tak terlihat lagi. Saat tiba, desa yang dulu benar-benar hilang, hutan belantara telah menelan segalanya. Pohon-pohon besar tumbuh di tempat gubuk pernah berdiri, akar menjulur menutupi batu fondasi, semak lebat menutupi bekas sawah, hanya angin yang berhembus pelan, membawa bau daun basah dan tanah. Andi berjalan pelan ke tempat ritual dulu, di tengah lapangan yang kini jadi rerumputan liar. Ia duduk di tanah, tangannya menyentuh bekas lingkaran kapur yang sudah lama hilang. "Maaf Ayu," gumamnya pelan, suaranya hilang di angin. "Maaf atas ayahku, atas semua yang mereka lakukan padamu. Aku harap kau tenang sekarang." Udara dingin sejenak, dan bisikan samar terdengar di telinganya. "Seharusnya kau ikut mati." Suara itu lembut, hampir seperti desah angin, tapi Andi tahu itu Ayu. Ia tersenyum tipis, tak takut lagi. Dendam tak hilang total, ia masih ada, seperti bekas luka yang kadang gatal saat cuaca berubah. Sesekali di rumah, Andi melihat bayangan samar di cermin kamar mandi, sosok perempuan berpakaian putih kusam, rambut panjang menutupi wajah. Bayangan itu tak lagi menyerang, hanya berdiri sebentar lalu lenyap. Tak ada lagi kematian, tak ada lagi teror sadis, hanya pengingat. Beberapa bulan setelah kunjungan itu, Andi bertemu seseorang di sebuah warung kopi kecil di Bandung. Perempuan muda bernama Lina, berusia sekitar 20-an, duduk sendirian sambil membaca buku lama. Saat Andi lewat, ia tersandung dan buku itu jatuh. Saat membantunya mengambil, Andi melihat sampul buku itu, catatan lama tentang transmigrasi ke Muara Ujung. "Kau dari sana?"
Tanya Andi hati-hati. Lina mengangguk pelan. Kakekku dulu ikut transmigrasi ke Muara Ujung. Dia selamat kabur, tapi trauma seumur hidup. Cerita tentang desa mati itu diturunkan ke aku. Mereka akhirnya bicara panjang. Lina adalah keturunan salah satu korban. Kakeknya teman Budi yang ikut dalam kejahatan itu, tapi kemudian menyesal dan mencoba bunuh diri beberapa kali. Andi ceritakan semuanya. Ritual, pengorbanan Bu Cicu, tuselak di tubuhnya. Lina mendengar diam-diam, air mata mengalir pelan. Kutukan itu sebenarnya jejak penyesalan, kata Andi akhirnya. Suaranya tenang. Ayahku sudah mati sebelum aku bisa dengar pengakuan lengkapnya. Dia sering gumam minta maaf di rancang rumah sakit, tapi terlambat. Semua terlambat. Lina memegang tangan Andi. Kakekku juga begitu. Sebelum mati dia bilang, dendam Ayu tak akan hilang sampai ada yang bayar dengan rela. Kau sudah lakukan itu, Mas. Mereka berpisah dengan janji sesekali bertemu, tapi Andi tahu itu mungkin tak akan terjadi. Ia kembali ke rumah sendirian, malam itu hujan deras lagi. Cerita berakhir di kamar kecilnya. Andi berdiri di depan cermin kamar mandi yang retak, lampu neon redup menerangi wajahnya yang sudah tua sebelum waktunya. Mata kirinya buta total. Rongga itu kini tertutup kulit tipis berbekas luka merah, pengingat abadi dari cakaran terakhir Ayu. Ia tatap pantulan itu lama, tangannya menyentuh bekas luka di dada dan perut yang tak pernah hilang. Tuselak bergerak pelan lagi malam itu. Sengat kecil di dalam tulang, tapi Andi hanya tersenyum tipis. Dendam mungkin sudah redam, tak lagi memangsa nyawa orang lain. Tapi luka sadis yang ditinggalkan abadi. Fisik di tubuhnya, batin di hatinya. Refleksi atas penderitaan Ayu yang tak pernah bisa terbayar sepenuhnya. Atas dosa ayahnya yang kini ia pikul sendirian. Di luar jendela, hujan terus mengguyur Bandung. Andi matikan lampu, berbaring di tempat tidur, mendengar detak jantungnya sendiri yang masih berdetak meski dingin abadi mengalir di darahnya. Hidup berlanjut, tapi dengan bayang-bayang yang tak pernah benar-benar pergi. Kedamaian kelam itu adalah harga yang harus ia bayar selamanya.